Pada saat Tren to Busan keluar di teater, saya pengen nonton, entah kenapa saya punya feeling bagus tentang film ini. Padahal pada saat itu saya belum pernah ngelihat satupun film tentang Korea. Satu-satunya TV series yang saya tonton adalah reality competition, judulnya The Genius. Itu bagus banget, cuman itu cuman buat orang-orang nerdy, karena semua orang yang gue ajak nonton kayaknya ngeliatin dengan aneh. Cuma ada beberapa orang yang berhasil saya paksa untuk nonton, tapi itu memang orang-orang yang agak gimana ya, agak nerdy semua kayak gua. Anyway, sejak itu saya ada, jadi saya berhasil nonton film ini cuman beberapa minggu yang lalu, tapi saya udah pernah nonton film-film Korea yang lain seperti Parasite. Ada lagi satu yang di teater, saya lupa apa, tentang orang yang ngedrop baby di box. Dan film-film TV series yang pernah saya nonton ada The Ed Show. Jadi setidak-tidaknya saya udah punya pengalaman sedikit tentang film Korea dan TV show. Terus terang saya punya apresiasi sendiri terhadap film Korea. Pokoknya show-show yang dibuat di Korea kayaknya mereka kreativitasnya lain, kayaknya kadang-kadang berasa lebih fresh dan mereka niat gitu. Jadi pada saat saya akhirnya nonton Tren to Busan ini, seperti perkiraan saya, kayaknya ini saya suka film ini. Disclaimer, saya sebenarnya suka dengan film zombie, bukan karena saya suka horor atau supernatural atau apa, tapi karena film zombie itu menurut saya termasuk distopian. Distopian itu mengenai film masa depan di mana semuanya kayak keadaannya udah tidak ideal gitu. Dan di film-film kayak gini saya sebenarnya kepo kenapa, bagaimana orang menghadapi masa depan yang udah tidak ideal dan kenapa itu bisa sampai kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk blog saya punya blog tentang movie-movie review tapi dalam bahasa Inggris semua. Dan di blog saya ini cuman tentang Tren to Busan. Tapi di review ini saya akan include sedikit tentang sequelnya. Banyak orang nggak tahu ada sequelnya, judulnya Peninsula. Saya baru nonton kemarin dan sebenarnya yang Peninsula itu mencakup tentang apa yang terjadi setelah peristiwa Tren to Busan ini. Tapi kita fokusnya ke Tren to Busan ya. Jadi film ini sebenarnya bukan mengenai tentang setelah peristiwa kayak kiamat gitu, setelah apa yang terjadi, tapi ini pada kejadian sendiri yang menurut saya juga cukup menarik. Karena gimana cara manusia bisa tiba-tiba hancur, dunia bisa tiba-tiba rusak, hilang semua apa yang kita achieve selama ini tiba-tiba hangus. Dan tema zombie ini selalu awalnya dari kayak gini, dari biological, dari apa yang terjadi, kenapa kita bisa berubah gitu, kenapa zombie bisa terjadi. Sebenarnya kalau kalian nonton The Last of Us itu TV series tapi dia berdasarkan dan game. Itu juga nanti mungkin saya akan review. Dan ini idenya mirip gitu. Ide-ide film zombie semuanya mirip karena semuanya tentang biological, genetik. Karena ya masuk akal juga sih kenapa kita bisa berubah kayak gitu. Jadi kayak di I Am Legend itu, lupa ya kenapa I Am Legend gak jadi zombie. Pokoknya kayak di 28 Days Later. Itu gara-gara orang mencoba cure cancer gitu kayaknya ya, kalau nggak salah. Aduh, mendingan saya nggak ngomong tentang itu deh, ntar lupa lagi. Anyway, pokoknya di Tren to Busan ini awal ceritanya adalah kontaminasi dari pembuangan pabrik, kayaknya itu pengaruh dulu terhadap hewan, yaitu di sini adalah kijang ya, deer. Dan kita dikasih lihat sekilas kalau kijang yang sudah mati tiba-tiba bangkit lagi. Dari segi genetik dan biologi dan dari proses penularan binatang dan manusia sebenarnya itu panjang ya, dan harusnya nggak secepat itu dan mungkin nggak seglobal itu. Tapi
ya kalau dikatakanlah yang namanya zombie apokalips itu sebenarnya mereka eksponensial, kayak perkembangannya itu cepat. Misalnya satu gigit satu aja gitu, ya kita lihat sendiri semua film zombie ada satu aja yang terinfeksi, mereka akan gigit dan orang itu akan nyebar lagi, nyebar lagi, nyebar lagi. Jadi ini saya bandingkan dengan teori papan catur, beras papan catur. Ini adalah kayak gimana ya, dulu ada cerita di mana ada, sebenarnya ceritanya mungkin agak-agak ngaco tapi intinya sama. Ada seorang raja gitu yang mau memberikan hadiah kepada seorang rakyat yang udah berjasa terhadap negaranya gitu. Tapi raja ini sebenarnya terkenal pelit. Nah, jadi dia minta, nanya si rakyat yang udah berjasa itu, kamu mau apa gitu. Terus si rakyatnya mikir, kalau saya minta duit belum tentu dikasih ya, atau paling dikasih sedikit. Ya udah, saya minta gini aja deh. Saya minta beras 1 butir, tapi digandakan tiap papan catur, tiap kotak catur sampai papan catur itu kelar gitu. Nah, jadi ceritanya dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8, sampai papan catur itu kelar. Jadi ada 64 kotak kan. Nah, si raja itu paling mikir, oh ini itu nih permintaannya ringan nih, satu butir beras digandakan dengan papan catur, paling dapat berapa sih? 64, 128 kali, 512 butir kali. Terus ya udah, si raja itu menyetujui permintaan dia. Tapi ternyata mereka jadi bangkrut habis-habisan karena apa yang terjadi, tiap kali digandakan itu sangat cepat gitu loh incrementnya. Pada saat kita ada di papan catur terakhir mungkin udah nggak bisa tertulis lagi jumlahnya. Kalau menurut Wikipedia, karena saya sendiri nggak bisa hitung, ini ya saya nggak tahu lagi cara menyebutkan angkanya, tapi 18, 44, 6, 74, 07, 43, 709, 551, 615 butir beras. Ini nggak akan tercapai dengan mungkin suplai beras di dunia selama 20 tahun kali itu kayaknya. Jadi itu yang namanya mungkin secara simplified itu eksponensial. Jadi kenapa tiap kali ada film tentang zombie apokalips pasti dunia langsung hancur dalam waktu cepat, terutama bila zombinya yang cepat gitu. Salah satu zombie yang cepat ya di World War Z itu cepat banget. Dan sama juga dengan di Tren Obusan, zombinya juga larinya cepat, geraknya cepat, bukan kayak yang di kayaknya Shaun of the Dead ya, atau yang zombinya lelet gitu. Nah, jadi ini saya juga tertarik tentang ini, dan dan saya juga suka suatu cerita yang dilakukan dalam tempat yang tertutup. Maksudnya, jadi kejadian ini terjadi di kereta. Makanya judulnya juga kayaknya catchy banget ya, Tren to Busan. Dan di dalam kereta itu ada satu orang yang terinfeksi. Dan dia mulai, nah di sini saya agak komplain di sini karena cuma ada satu orang yang terinfeksi tapi agak lama dia. Dan sementara kereta itu kan yang namanya boarding kereta, kita nggak cuma datang dari satu tempat ya, harusnya datang dari banyak, pintunya kan banyak tuh. Masa ada satu orang yang terinfeksi nggak ada yang lain gitu. Jadi passengernya cuma satu. Di sini agak nggak masuk akal, tapi ya sudahlah ya. Udah itu ya seperti ini kayaknya dibuat tentu untuk dramatisasi. Lamanya zombie itu berubah tergantung dari karakter. Tentu aja kayak misalnya Patient Zero ini dibikin agak lama, malah cukup lama menurut saya lama banget. Orang udah boarding, udah jalan, keretanya udah ketutup, dia baru berubah gitu, baru mulai gigit orang. Sementara orang yang kegigit udah cepet banget gitu. Nah, itu komplain saya tentang movie ini satu, tapi ya sudahlah, itu cuman
kecil ya, itu cuman buat dramatisasi dan cuman buat plot. Kalau enggak susah dong orang yang kegigit. Kalau langsung berubah mungkin nggak keren. Anyway, contoh film lain di mana tempat yang dilakukan terjadi di tempat yang sama adalah Snowpiercer. Itu ada movie-nya sama TV series-nya. TV series-nya saya belum nonton, tapi movie-nya bagus. Tentang ini cukup intriguing sebenarnya, tentang kereta juga. Tapi kejadiannya di mana dunia sudah membeku dan satu-satunya harapan manusia untuk hidup adalah tinggal di dalam kereta ini, karena kereta ini terus-menerus jalan. Kalau mereka berhenti, mereka akan beku. Nah, jadi apa yang terjadi di kereta ini antara gerbong satu dengan gerbong lain diceritain, dan gak banyak orang yang suka cerita yang cuma terjadi di satu tempat. Tapi kalau saya seneng karena saya pengen ngeliat cara mereka kreatif untuk dengan limit yang ada gitu. Mereka nggak bisa kemana-mana dan harus improvisasi dari tempat yang terbatas ini. Oke, balik lagi ke kemungkinan untuk terjadinya zombie. Sebenarnya kan kalau di film-film mereka ada yang pintar membuat kita merasa itu memungkinkan. Ya sebenarnya sih menurut saya dari segi sains ya, ya saya nih yang nggak tahu apa-apa nih. Sebenarnya itu memungkinkan tapi nggak sekarang gitu, karena manusia, semua makhluk hidup itu mutate, semua makhluk hidup itu berevolusi gitu. Cepat atau enggaknya tergantung dengan pengaruh dari lingkungan dan apa yang terjadi kepada makhluk itu. Jadi kita sekarang punya banyak teknologi yang bisa bikin genetik, bisa memodifikasi genetik. Sebenarnya ini bukan hal yang jelek, karena tanpa genetic modification kita nggak akan kelaparan. Misalnya contohnya aja pisang itu sebenarnya udah klon semua. Tanpa modifikasi genetik tuh kita banyak makanan yang nggak bisa bertahan. Misalnya dulu tuh semangka itu kagak ada isinya, hampir gak ada isinya. Kayak banyak tanaman yang harusnya punah karena mereka nggak tahan hama. Jadi mereka dimodifikasi untuk bisa tahan hama dan bisa dikonsumsi, kadang dibuat lebih besar, kadang dibuat lebih lebih bergizi. Jadi genetik modifikasi ini sebenarnya bukan hal yang jelek kalau dipergunakan untuk sebab yang benar. Nah, kita punya teknologi yang namanya CRISPR. Sebenarnya CRISPR ini sangat menarik. Ini ada genetic engineering di mana kita bisa memotong DNA kita, memotong dan adjust DNA kita. Sebenarnya saya ada nulis buku tentang ini, buku fiksi bukan buku sains. Ini cuma berdasarkan inspirasi dengan CRISPR, apa yang terjadi kalau manusia itu bisa dimodifikasi. Karena CRISPR ini dibilang memberikan harapan kita untuk menyembuhkan kanker misalnya. CRISPR itu kayak kalau di simplified mereka bilang kayak typo, cari typo di Microsoft Word. Typo itu misalnya, nih ada yang salah nih, saya bikin tulisan guru tapi saya jadinya garu ya. Tapi untuk cari satu-satu kesalahan saya, karena saya tahu, saya tadinya kira guru itu garu. Nah sekarang saya tahu guru itu guru, saya mau memperbaiki, tapi untuk cari satu-satu itu kan akan makan waktu yang banyak, sangat sistematis. Dan CRISPR ini caranya bisa kayak nyari typo ini di Microsoft Word. Jadi search and replace garu dengan guru. Benar. Jadi mereka dibilang berpotensi untuk bisa menyembuhkan banyak penyakit. Salah satu penyakitnya adalah sickle cell disease. Sickle cell disease itu kalau darah merah kita itu bentuknya nggak bulat atau apa, jadi sangat sering terjadi kayak blood clot atau apa. Ini penyakit genetik. Jadi CRISPR ini dibilang bisa menyembuhkan ini. Tapi masalahnya dengan modifikasi genetik, ngutak-ngatik genetik, segala hal bisa terjadi kan. Kita nggak tahu, orang bisa bereksperimen, orang bisa nyampur sana sini, dan apa yang terjadi kalau ada kesalahan atau ada saintis yang gila atau nekat atau ya cuma sekedar ketidakberuntungan, itu bisa menyebabkan kita jadi mutate ke arah yang tidak benar gitu. Terus kalau misalnya dunia jadi lebih
panas. Kitanya jadi lebih, suhu manusia untuk jadinya lebih panas misalnya. Itu juga bisa terjadi semacam kayak yang di film The Last of Us, di mana uh, fungi udah menginfeksi serangga. Ini udah terjadi di dunia nyata. Laba-laba, semut itu mereka ada sejenis fungi yang bisa menginfeksi mereka. Jadi fungi ini bakal tumbuh di dalam semut itu dan mengambil alih kontrol dari binatang itu. Jadi mereka jadi kayak zombie, kayak udah kehilangan kesadaran diri sendiri dan bergerak sesuai keinginan dan fungi itu untuk mencari tempat yang ideal biar fungi itu bisa tumbuh dan menyebarkan kepada binatang lain. Jadi sebenarnya udah terjadi, dan kenapa kita masih nggak apa-apa? Karena kita kan warm blooded, kita tuh berdarah panas gitu. Sedangkan fungi ini bisa hidupnya di binatang-binatang yang berdarah dingin. Tapi kan kita juga nggak tahu kalau di masa depan kalau misalnya udah lebih panas, udah lebih gimana, kita ada perubahan, ternyata fungi-fungi ini akhirnya cocok untuk tinggal di dalam kita, gimana itu akan mempengaruhi mereka jadinya bisa mengambil alih kita sebagai host. Kalau saat ini sih kemungkinan kita paling dekat untuk dengan zombie ada rabies. Rabies adalah penyakit yang sangat mengerikan. Itu menularnya kalau kita kegigit dari binatang yang emang sudah punya rabies. Karena fatality rabies hampir 100%. Kayaknya sejauh ini cuma ada 1 orang yang survive. Masalahnya kalau simptomsnya sudah muncul, itu udah gak ketolong. Itu kasihan banget. Jadi itu mungkin nggak kayak zombie ya, tapi kita jadi kayak berubah gitu loh. Jadi takut air misalnya, jadi karena sistem kita jadi nggak benar gitu. Oke, balik lagi ke review movie ini karena gue udah ngador ngidul kemana-mana. Jadi jadi zombie outbreak ini jadi eksponensial, tapi mereka fokus dengan ceritanya itu ngikutin satu orang yang dengan anaknya. Jadi dia kayak udah nggak gitu deket dengan anaknya, dan dia udah divorce sama istrinya. Jadi ini dalam rangka membawa anaknya untuk ketemu istrinya. Mereka naik kereta ke Busan. Cerita ini titik beratnya sangat kepada hubungan-hubungan manusia. Jadi kita mengikuti beberapa plot bapak dengan anak ini, 2 nenek-nenek, 1 pasangan pacaran sama suami istri dengan istrinya yang lagi hamil. Jadi topik paling mendalam di movie ini adalah tentang keegoisan manusia, atau apakah kalian siap berkorban terhadap untuk orang lain gitu. Dan walaupun ini menjadi cerita yang bagus, karena mereka juga bagus sih taruhnya, walaupun kadang-kadang film Korea saya ngerasa kadang lebay gitu, kadang terlalu ekstrim. Misalnya orang jahatnya itu selalu dibikin jahat banget. Kayaknya kalau nonton film Korea bisa ketahuan, cari deh yang paling jelek, yang paling nyolot, yang paling gimana, itulah orang jahatnya. Cuman ya ceritanya cukup heartwarming sih endingnya ya. Tapi kalau misalnya tanya saya tentang egois atau sacrifice, menurut saya banyak juga yang lebih, hal-hal yang terjadi di movie ini yang lebih kayak movie daripada reality. Kalau gue sih kayaknya bodo amat, gue akan menyelamatkan keluarga dan gue sendiri gitu. Karena banyak hal yang di kenyataan ini kita nggak kayak di movie, kita diprotek sama lu pemeran utama, lu matinya nanti deh, ini kagak, ini mati ya mati. Jadi banyak yang diromantisasi untuk movie, karena kayaknya gue nggak bakal seheroik itu misalnya. Kayak tindakan mereka untuk mengorbankan diri, tindakan untuk mereka, lu pergi duluan nih, biarin. Kayaknya
ya namanya juga romantisasi movie ya, ya sudahlah. Terus apalagi ya, jadi beberapa karakter ini punya backstory sendiri dan mereka diperkenalkan sepanjang cerita itu membuat kita kayak oke, ada orang-orang yang kita berharap mereka selamat nih. Jadi dari segi ini mereka bagus, dan dari yang difokus utamanya tentunya bapak dan anak ini, dan membuat kita jadi pengen mereka sukses gitu. Jadi biarpun situasinya amat sangat tidak memungkinkan, kita berharap mereka bisa keluar dengan selamat gitu. Dan yang menarik di cerita-cerita ini adalah kayak pada saat walaupun mereka terkurung di kereta ini, tapi ada satu ketika beberapa waktu mereka mencoba keluar, kirain udah sampai di satu kota dengan selamat tapi ternyata enggak atau gimana. Jadi ada sedikit variasi lah gimana kita bisa ngelihat cerita bagaimana cara mereka survive, kayak seperti waktu mereka pada terpisah gerbong satu dengan yang lain dan di tengah-tengahnya zombie semua. Itu kreativitasnya cukup menarik, cukup interesting lah ceritanya. Jadi dari awal sampai akhir kayaknya cepet banget ini, fast pace-nya, dan gak ada rasa bosannya. Kita juga punya karakter di mana kita ada feeling untuk mengikuti perjalanan mereka gitu, dan ada juga kesan dan pesan yang bagus. Ini juga nggak mau lulu tentang kejelek-jelekan zombie. Jadi sebaiknya bukan sebenarnya ini lebih fokus kepada ceritanya, dan itu adalah sesuatu yang saya hargai dari sebuah movie, karena saya lebih suka setelah kelar nonton bukannya ya udah, tapi saya jadi mikir gitu loh, kalau saya kayak gini gimana ya, kalau saya kayak gitu gimana ya. Jadi mereka lebih sukses karena mereka cuma film zombie yang fokus sama zombie. Itu kalau bisa dimengerti. Jadi film ini saya kasih 8 out of 10. Ini worth it tonton, terutama buat orang-orang yang suka nonton zombie, film zombie. Jangan harapkan terlalu banyak gore karena zombinya juga ya cukup basic ya. Tapi mau harapin apa sih soal zombie? Maksudnya kalau buat orang-orang yang kayak cuman pengen ngeliat serem-sereman, bukan di film ini. Film ini lebih titik beratnya lebih ke dramanya.